Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan keselamatan dan kesuksesan bagi semuanya, terutama bagi yang sudah mengklik video ini. Salam sukses selalu dari Khairil Anwar Half Series. Video ini berisikan pengalaman kami sebagai edukasi dalam hal manajemen dan aplikasi alat-alat berat, yaitu dalam menghitung kapasitas produksi alat, menghitung biaya produksi alat, serta bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan alat serta biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek, seperti dalam pekerjaan konstruksi, pertambangan, perkebunan, atau pertanian. Penentuan alat yang tepat guna akan membuat pekerjaan tersebut tepat waktu dan biayanya pun rendah dengan hasil yang maksimal. Bila suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kalian bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan, silakan ditulis pada kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pembelajaran dalam hal pengetahuan alat-alat berat, tongkang atau kapal kru yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan pertambangan, serta sedikit tentang perkebunan atau pertanian. Semua yang kami sampaikan di sini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami semata, yaitu selama kami bekerja dari tahun 1980 sampai dengan 2020, baik pada saat kami di kantor maupun pada saat kami melaksanakannya langsung di lapangan. Dalam hal ini, kami juga mencetak dalam bentuk buku yang dapat dilihat dalam buku Khairil Anwar Half Series, yaitu tentang manajemen dan aplikasi alat-alat berat. Sebelum kami menyampaikan hal ini, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu alasan mengapa kita mesti belajar dan mengetahuinya. Tidak lain adalah agar kita bisa memahami jenis dan tipe peralatan tersebut serta cara mengelolanya, agar peralatan tersebut bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang kita harapkan. Alasan-alasan tersebut antara lain: 1. Beberapa perusahaan seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan harga penawaran suatu proyek yang dapat dikerjakan sesuai dengan budget yang telah ditentukan, atau seringkali mereka hanya berhitung berdasarkan analisa umum dan sangat teoritis yang kadangkala menjadi rugi karena analisa biaya yang telah dibuat itu tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Yang kedua adalah kesulitan dalam menentukan jenis dan tipe serta jumlah alat-alat berat yang sesuai. Yang ketiga adalah kesulitan dalam menentukan metode pelaksanaan atau aplikasi alat-alat berat yang sesuai dengan kondisi lokasi di proyek. Yang keempat, tidak sembarang alat-alat berat dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan untuk itu harus dipilih yang tepat guna dan ekonomis, mampu berproduksi tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Dalam pembelajaran di sini akan dibahas dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis dan tipe peralatan tersebut, seperti jenis bulldozer, wheel loader, hydraulic excavator, dump truck, pompa, tongkang, kapal keruk, atau jenis peralatan lainnya. Yang kedua adalah tahap pembelajaran berdasarkan jenis-jenis material yang dikerjakan, seperti tanah merah, pasir, batu bara, dan jenis batuan lainnya.
Yang ketiga adalah tahapan pembelajaran berdasarkan sektor pekerjaannya, seperti menghitung estimasi kebutuhan alat dan biaya sektor tambang batu bara, sektor pekerjaan reklamasi, dan lainnya. Yang keempat adalah tahapan pembelajaran proses pembuatan proposal suatu proyek. Di sini kami sampaikan rangkuman dari penjelasan tadi, yaitu tentang bagaimana caranya menganalisa pemilihan alat-alat berat, kemudian bagaimana cara melaksanakan operasional alat-alat berat atau pemakaian alat-alat berat. Berikutnya adalah bagaimana cara melakukan pemeliharaan alat-alat berat. Yang ini adalah bagaimana menghitung kapasitas produksi alat dan estimasi biaya pemilikan dan operasional alat, serta bagaimana cara membuat proposal suatu proyek. Dalam hal kapasitas produksi dan biaya produksi alat, di sini yang akan kami sampaikan untuk jenis bulldozer, dozer shovel, wheel loader, eskavator, motor grader, motor scraper, kompaktor atau kadang disebut vibrator roller, dump truck, dan wheel tractor. Sedangkan peralatan lainnya adalah water pump, sand pump, tongkang atau bars, kapal keruk atau dredger. Untuk menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya satuan produksinya, kami bahas berdasarkan jenis peralatannya, jenis materialnya, sektor pekerjaannya, dan usulan dalam suatu proposal yang telah dibuat. Setelah mempelajari beberapa pengetahuan dasar sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, diharapkan kalian nanti bisa menghitung biaya satuan produksi dari masing-masing peralatan, menghitung jumlah kebutuhan alat dan total kebutuhan biaya suatu proyek, membuat proposal suatu proyek, dan berikutnya adalah melaksanakan manajemen pengendalian suatu proyek. Berikut ini adalah contoh kasus tentang pekerjaan pengadaan pasir laut untuk reklamasi pantai, yaitu dalam hal menentukan jenis dan tipe alat-alat berat yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah analisa estimasi kapasitas produksi dan jumlah kebutuhan alat untuk masing-masing jenis dan tipe alat pada pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah analisa estimasi biaya produksi dan biaya satuan dari masing-masing alat berat yang digunakan. Yang akan kami sampaikan sekarang contoh kasusnya. Ini adalah foto pasir yang telah dibuang dari dump truck ke lokasi penimbunan. Contoh kasusnya sebagai berikut. Hitung biaya pengadaan pasir laut jika diketahui volume pasir 500.000 ton, harga pasir 30.000 per meter kubik, jarak dari lokasi muat ke lokasi bongkar sejauh 32 mil, waktu penyelesaiannya 3 bulan, sedangkan jarak dari lokasi pembongkaran ke lokasi penimbunan sejauh 1000 meter.
Pengisian tongkang dilakukan dengan menggunakan semi suction dredger atau suction dredger MV-MH2. Sedangkan tongkang yang digunakan adalah self propeller bus SPB 3212 dengan kapasitas 12.000 ton. Pembongkaran pasir dari atas tongkang dilakukan dengan menggunakan 2 set sand pump, 2 set water pump, dan beberapa monitor untuk mengarahkan pasir dengan menyemprotkan air laut pada mulut pipa discharge sand pump. Ini adalah suction dredger yang akan kami analisa, yaitu MV-MH2. Ini adalah ruang kontrol produksi dari MV-MH2. Nah, di sini adalah foto MH2 yang akan mengisi tongkang SPB 3212. Adapun proses pengerjaan pengadaan pasir laut sebagai berikut. Yang pertama adalah loading pasir ke atas tongkang yang dilakukan oleh MV-MH2. Kemudian freight dari lokasi muat ini menuju pelabuhan bongkar yang diangkut oleh SPB 3212 atau 320 feet dengan kapasitas 12.000 ton. Unloading di pelabuhan bongkar dilaksanakan dengan menggunakan sand pump dan water pump. Kemudian freight kembali dari lokasi bongkar menuju ke lokasi muat dilaksanakan SPB 3212. Kemampuan penyemprotan sand pump melalui pipa discharge sekitar 200 meter. Kemudian untuk pekerjaan pengiriman pasir laut yang sudah dibongkar dilakukan dengan alat-alat berat sebagai berikut. Penumpukan hasil produksi sand pump dilaksanakan oleh PC 200 long arm. Sedangkan loading ke atas dump truck dilakukan oleh PC 200 standar. Mengangkut pasir ke lokasi timbunan menggunakan dump truck Hino FM260 atau Mitsubishi PS100. Penyebaran atau meratakan pasir di lokasi timbunan dilaksanakan dengan menggunakan bulldozer D85A. Ini adalah foto sand pump, sedangkan yang kecil ini adalah water pump. Ini sebelum diinstalasi ke atas tongkang. Ini adalah kelengkapan dari sand pump dan water pump. Demikian juga kelengkapan ini. Sama halnya dengan yang tadi, ini adalah kelengkapan dari sand pump dan water pump. Ini filter, ini monitor. Volume pasir yang akan diangkut atau yang dibutuhkan adalah sebanyak 500.000 ton dan dihitung menjadi satuan meter kubik dengan jalan membagi volume dalam ton itu dengan berat jenisnya, diperoleh nilai sebanyak ini, 384.615 meter kubik. Nah, ini adalah proses pengisian tongkang yang dilakukan oleh suction dredger MH2. Ini baru mulai produksi.
Nah, ini proses pengisian tongkang yang sudah hampir penuh. Pada saat sudah penuh, SPB 3212 ini menuju ke lokasi bongkar sejauh 32 mil. Ini posisi SPB 3212 yang terisi pasir ini siap untuk dilakukan pembongkaran dengan menggunakan sand pump. Nah, ini volume pasir sudah berkurang. Nah, ini adalah monitor, ini monitor ada 4, 2, 3, 4. Nah, ini juga foto yang kami perlihatkan ini 2 sand pump, sedangkan di sini adalah water pump, ini water pump, ini monitor, ini monitor. Ini adalah lahan yang akan ditimbun, nah, di mana masih terdapat tanah-tanah hitam yang nantinya harus dibuang dulu sebelum diisi pasir laut. Ini adalah foto tanah hitam yang sudah ditumpuk dan siap untuk diangkut, sedangkan lahan yang lainnya ini sudah mulai siap untuk diisi pasir laut. Ini adalah foto pengisian dump truck dengan tanah hitam untuk dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah foto lahan yang sudah siap ditimbun. Ini adalah foto hasil produksi pasir dari sand pump melalui pipa ini. Nah, hasil produksinya harus selalu diambil dengan menggunakan eskavator long arm agar lokasi penampungan di sini tidak penuh. Setelah ditumpukkan, kemudian pasir ini diisi ke atas dump truck untuk dibawa ke lokasi penimbunan. Nah, ini adalah lokasi penimbunan. Ini adalah dump truck yang sedang melakukan dumping. Nah, ini foto dump truck yang sedang melakukan dumping pasir. Kemudian setelah proses penimbunan dari dump truck, dilakukan perataan atau mendorong pasir yang bertumpuk tadi diratakan dengan menggunakan bulldozer. Ini adalah foto lahan yang sudah dilakukan penimbunan. Yang ini sudah diratakan oleh bulldozer, sedangkan yang ini belum dan sedang diratakan. Setelah dilakukan survei, diperoleh data sebagai berikut. MV MIHA 2 harga time charternya sebesar 2 miliar per bulan. Konsumsi BBM-nya 500 liter per jam pada saat berproduksi. Konsumsi air bersih 360 meter kubik per bulan. Harga air bersih di tengah laut sebesar 50.000 per meter kubik. Sedangkan kapasitas produksinya 1.500 meter kubik per jam. Ini adalah data SPB 3212. Harga time charternya sebesar 900 juta per bulan. Konsumsi BBM-nya 250 liter per jam.
konsumsi air bersih sebanyak 180 meter kubik per bulan. Harga air bersih di pelabuhan ini berbeda dengan harga air bersih di tengah laut, yaitu kalau di pelabuhan sebesar 40.000 per meter kubik, kapasitas muat dari SPB sebesar 12.000 ton. Kecepatan pada saat bermuatan 5 knot, sedangkan kecepatan pada saat kosong 6 knot. Ini adalah data Senpam. Harga sewanya untuk Senpam 75.000 per jam, sedangkan untuk water pump 25.000 per jam. Konsumsi BBM Senpam 23 liter per jam, sedangkan konsumsi BBM water pump 20 liter per jam. Kapasitas produksi Senpam 300 meter kubik per jam per set. Sedangkan di atas tongkang ada 2 set sehingga kapasitas produksinya menjadi 600 kubik per jam. Di sini adalah harga sewa alat-alat berat. Untuk bulldozer D85A sewanya 375.000 per jam. Hydraulic excavator PC 200 225.000 per jam, sedangkan untuk yang long arm PC 200 250.000 per jam. Untuk dump truck Hino FM 260 125.000 per jam, sedangkan Mitsubishi PC 100 sebesar 75.000 per jam. Konsumsi BBM-nya yaitu untuk bulldozer 28 liter per jam, untuk PC 200 baik long arm maupun standar sama yaitu 18 liter per jam. Dump truck Hino FM 260 15 liter per jam, sedangkan untuk Mitsubishi PS100 5 liter per jam. Harga BBM di lokasi proyek sebesar 12.000 per liter, dan biaya makan minum operator atau kru atau pembantu operator sebesar Rp50.000 per orang per hari. Waktu pindah gigi untuk bulldozer 0,05 menit, sedangkan untuk dump truck 0,10 menit. Berat jenis pasir 1,3 ton per meter kubik. Untuk faktor koreksi, time efficiency sebesar 0,83, machine availability sebesar 0,85, sedangkan skill operator 0,75. Speed factor untuk bulldozer maju 0,75, sedangkan speed factor bulldozer untuk mundur 0,80. Waktu pelaksanaan proyek selama 3 bulan. Hari kerja rata-rata 25 hari per bulan, sedangkan jam kerja rata-rata 15 jam per hari. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, saya akan membahas dalam hal pengadaan pasir laut, yaitu menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya produksi dari Sucker Dredger MV MH2 dengan kode video 21PLT02. Untuk dapat notifikasi pada video berikutnya, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video kami yang akan diupload seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Berikut ini adalah daftar schedule video. Pada kolom ini adalah tanggal-tanggal video yang akan diupload dan sudah terschedule sesuai daftar ini. Akan tetapi
kalian bisa memilih. Akan tetapi, kalian bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhannya. Bagi yang pemula, saya anjurkan untuk mengikuti kode-kode ini, kode video ini, sesuai urutannya. Jadi mulai dari 01 seperti ini, 010 sampai berurutan 01, 02, 03. Akan tetapi bagi yang sudah berpengalaman dan ingin mengetahui, saja langsung melihat sesuai dengan topik ini. Misalnya ini pengadaan tanah merah, ini pengadaan batu bara, sedangkan ini pengupasan lapisan batu bara.